Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya kita wajib untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam. Syukur dalam bentuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari kita kirimkan kepada manusia yang terbaik di muka bumi ini, sosok yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, baik itu sikap, perbuatan dan perkataan beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada Jumat kali ini mari kita merenungkan salah satu firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja dan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah memuji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa salah satu konsekuensi pernyataan iman kita adalah kita harus siap menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Hal itu hanya untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dan kesungguhan kita dalam menyatakan iman di dalam diri kita. Apakah iman kita itu betul-betul bersumber dari keyakinan dan kemantapan hati, atau memang sekedar ikut-ikutan yang tidak tahu arah dan tujuan, atau memang pernyataan iman kita didorong oleh kepentingan sesaat, yakni ingin mendapatkan kemenangan tetapi tidak mau menghadapi kesulitan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ujian yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada manusia adalah berbeda-beda. Ujian dari Allah bermacam-macam bentuknya. Setidaknya ada 4 macam ujian
yang telah dialami oleh para pendahulu kita. Yang pertama, ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Seperti halnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yang sangat ia cintai. Saudara-saudaraku, saat ini kita telah mengalami dampak dari COVID-19 dan kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup yang disebabkan dengan berbagai macam masalah yang menyelimuti kehidupan kita. Namun musibah yang kita alami ini sungguh tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta keluarganya. Dalam penantian yang sangat lama hingga mencapai puncak usia 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang anak yang kemudian anak tersebut diberi nama Ismail. Namun setelah belahan jiwa itu tumbuh menjadi seorang remaja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra yang sangat ia cintai, putra yang sangat ia nanti-nantikan itu. Ini adalah satu perintah yang memang betul-betul berat dan mungkin tidak masuk akal, bahwa bagaimana mungkin seorang bapak harus menyembelih putranya sendiri, putra yang memang sangat ia cintai, padahal anak tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Maka disinilah kita melihat bagaimana kualitas iman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau benar-benar sudah tahan uji, sehingga dengan segala ketabahan dan kesabaran yang ia miliki, perintah yang sangat berat itu pun ia jalankan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini dan putranya Ismail alaihissalam adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita dan memang sangat perlu kita teladani. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujian yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Seperti halnya yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan seorang perempuan yang cantik, perempuan yang merupakan istri seorang pembesar di Mesir, yang mana ia mengajaknya untuk melakukan zina. Sungguh kesempatan itu pun sudah sangat terbuka ketika keduanya sudah tinggal berdua di dalam rumah, dan wanita itu pun mengunci pintu rumah. Namun Nabi Yusuf alaihissalam membuktikan kualitasnya. Ia berhasil meloloskan diri dari godaan wanita tersebut. Padahal sebagai seorang pemuda umumnya ia mempunyai hasrat kepada seorang wanita, tapi Nabi Yusuf alaihissalam justru mengabaikan begitu saja untuk tidak berbuat dosa. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, ujian yang berbentuk musibah. Seperti halnya yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam, mana beliau mengalami musibah berupa penyakit. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat buruk, sehingga tidak ada sebesar lubang jarum pun dalam badannya yang selamat dari penyakit itu kecuali hatinya. Seluruh hartanya pun habis, bahkan tidak tersisa sedikit pun. Padahal beliau sangat membutuhkannya itu untuk biaya pengobatan penyakitnya dan untuk menafkahi dirinya sendiri. Seluruh kerabatnya meninggalkannya, bahkan istri yang ia cintai, istri yang seharusnya mengobati, istri yang seharusnya merawat, istri yang seharusnya menemaninya dalam sakitnya, namun justru meninggalkannya begitu saja.
musibah baginya, ia memelas musibah baginya yang diderita olehnya selama kurang lebih berjalan 18 tahun. Sampai pada saat yang sangat sulit sekali baginya, ia memelas kepada Allah, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara orang-orang penyayang." Namun saudara-saudaraku, ketika ia memohon kepada Allah, ketika ia meminta kepada Allah, ia pun diganggu oleh setan dengan kepayahan dan siksaan, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 51. Begitulah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Masa 18 tahun ditinggalkan oleh keluarga merupakan perjalanan hidup yang sangat berat. Namun disinilah Nabi Ayub alaihissalam membuktikan ketangguhan imannya. Tidak sedikit pun ia merasa menderita dan tidak terdetik pada dirinya untuk meninggalkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman seperti ini jelas tidak dimiliki banyak yang tega meninggalkan, yang tega menjualkan iman dan menukar akidahnya dengan sekantong beras dan sebungkus sarimi. Karena memang tidak tahan menghadapi kesulitan hidup yang mungkin tidak seberapa bila dibandingkan dengan apa yang telah dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ujian lewat tangan orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak menyenangi Islam. Seperti hal yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, terutama ketika mereka masih berada di Mekah. Kiranya cukup menjadi pelajaran buat kita semua bahwa betapa keimanan beliau diuji dengan berbagai macam cobaan yang berat, yang menuntut pengorbanan harta, bahkan nyawa pun ia korbankan. Di antaranya apa yang dialami oleh Rasulullah di akhir tahun ke-7 kenabian, ketika orang-orang Quraisy bersepakat untuk memutuskan hubungan apapun dengan Rasulullah beserta Bani Hashim yang melindunginya. Ini tidak akan terjadi kecuali suku tersebut bersedia menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang membelanya terkurung selama 3 tahun. Mereka mengalami kelaparan dan penderitaan yang amat hebat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Akram Dia Al-Umari Asy-Syirah An-Nabawiyah As-Sahihah juz 1 halaman 182. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kisah-kisah yang menunjukkan betapa pengorbanan dan penderitaan mereka dalam memperjuangkan, di dalam mempertahankan iman mereka. Namun penderitaan tersebut tidak sedikit pun mengendorkan semangat mereka, tidak sedikit pun menurun keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal tersebut, mari kita renungkan bersama tentang apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita alami dalam mempertahankan iman kita? Apa yang telah kita korbankan untuk memperjuangkan akidah dan iman kita? Bila kita memperhatikan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang terdahulu dalam mempertahankan iman mereka, dan betapa pengorbanan mereka dalam memperjuangkan iman mereka. Mereka rela mengorbankan harta mereka, mereka rela mengorbankan tenaga mereka, mengorbankan pikiran mereka, bahkan nyawa mereka pun ia korbankan untuk itu. Rasanya iman kita ini belum seberapa, atau bahkan tidak ada artinya bila dibandingkan dengan keimanan mereka. Dengan demikian, sebagai orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka kita harus mempersiapkan diri untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Serta kita harus yakin bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man syahida falahu sukh." Yang artinya sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Ia akan menguji mereka. Maka barang siapa ridha, baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa marah, baginya lah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi ujian yang telah Allah berikan kepada kita, terutama ujian menghadapi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin.